Kita menantikan berita Nusantara. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, sebagian warga Jakarta sempat dihebohkan dengan sebuah video butiran putih mirip salju yang mengguyur sepanjang ruas Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Namun butiran putih tersebut ternyata hanya hamparan busa. Sisa-sisa hamparan busa putih masih terlihat di ruas Jalan Sudirman Sabtu malam. Meski sempat menghebohkan dunia maya, hamparan busa ini tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Sudirman, Jakarta. Menurut warga, hamparan busa ini terlihat di jalur cepat setelah hujan deras mengguyur kawasan Sudirman. Menurut pengelola proyek MRT, busa putih yang mirip salju itu merupakan material sisa proyek MRT. Banyak lah bang dari busa ini? Ya sampai hujan berhenti yang pertama, sampai kecil yang pertama tuh udah habis. Tapi di jalur motor enggak ya? Jalur lambat enggak? Jalur lambat enggak? Iya. Jalur cepat aja? Iya, tapi kan ngalir, kalau ngalir, setelah ngalir ya jalur lambat juga. Ini sering nggak sih bang? Kayak gini bang? Baru kayak gini ya? Kita menantikan berita Nusantara. Hujan yang disertai badai serta hujan es kembali terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Akibat kejadian ini sejumlah pohon tumbang dan menimpa kendaraan yang sedang parkir. Inilah suasana hujan besar yang disertai badai. Selain hujan yang disertai badai, Kota Bandung sempat diguyur hujan es. Badai sendiri terjadi di kompleks perumahan Singgasana Pradana Regency yang terletak di kawasan Cibaduyut, Kota Bandung. Sementara itu, akibat hujan yang disertai badai, sejumlah baliho dan pohon tumbang menimpa kendaraan yang sedang diparkir. Fenomena hujan es kembali melanda Bandung dan sekitarnya, dan berikut penjelasan Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG. Berdasarkan keterangan BMKG, Indonesia tengah memasuki masa rawan badai tropis. Fenomena hujan es merupakan salah satu indikasinya. Kejadian hujan es disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat lebih banyak terjadi pada masa transisi, baik dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Indikasi akan terjadinya hujan es diantaranya 1 hari sebelumnya udara pada malam hingga pagi terasa panas. Udara panas disebabkan radiasi matahari. Mulai pukul 10 tumbuh awan cumulus dan berikutnya awan cumulus, cumulus ini berubah menjadi warnanya menjadi abu-abu atau hitam. Kita awali informasi yang pertama. Dalam beberapa hari terakhir, hujan deras disertai dengan angin kencang, bahkan hujan es melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di Bandung, hari ini kembali dilanda hujan es yang disertai angin yang mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Sementara sehari sebelumnya di Depok, Jawa Barat juga mengalami hujan deras disertai angin kencang, bahkan menyebabkan 1 orang tewas tertimpa pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang serta hujan es kembali terjadi di Kota Bandung sore tadi. Akibat kejadian ini sejumlah pohon tumbang dan menimpa kendaraan yang sedang diparkir. Inilah suasana hujan besar yang disertai badai di Kota Bandung. Selain hujan yang disertai badai, Kota Bandung sempat diguyur hujan es. Badai sendiri terjadi di kompleks Singgasana Pradana Regency yang terletak di kawasan Cibaduyut, Kota Bandung. Akibat hujan yang disertai badai, sejumlah baliho dan pohon tumbang dan menimpa kendaraan yang sedang diparkir. Sementara di Depok, Jawa Barat pada Selasa sore juga dilanda hujan deras dan angin kencang. 2 unit mobil tertimpa pohon besar di Jalan Raya Lenteng Agung di dekat kampus Universitas Indonesia Depok. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang, termasuk menimpa 2 mobil yang sedang melintas. 2 penumpang yang berada di dalam mobil ini pun menjadi korban.
Satu penumpang bernama Muhammad Rizki tewas di lokasi kejadian. Fenomena hujan es yang kembali melanda Bandung dan sekitarnya menurut BMKG bukan kejadian yang pertama kalinya. Hujan es pernah mengguyur Bandung bulan April lalu. Berdasarkan keterangan BMKG, fenomena hujan es merupakan fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi. Kejadian hujan es disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat lebih banyak terjadi pada masa transisi, baik dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Kontribusi terhadap pertumbuhan awan-awan konvektif, yaitu awan-awan CB atau awan CU yang menyebabkan terjadinya cukup untuk mendapatkan hujan yang sangat lebat dan kadang disertai dengan hujan es dan petir dan angin kencang seperti itu. Kemudian suhu yang di sana ketinggiannya juga minus dari 60 derajat Celcius sehingga pertumbuhan dari hujan itu sampai ke bawah itu butiran awannya masih dalam bentuk es. Ini kita harus waspada karena di cuaca-cuaca ekstrim sering terjadi pada masa peralihan, yaitu atau masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya dari musim kemarau ke musim hujan. Pada saat ini memang beberapa daerah di Jawa Barat memang sudah mulai ada yang sudah mulai musim hujan, musim kemarau dan memang ada masa peralihan, yaitu sering terjadi cuaca ekstrim seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di Bandung. Indikasi terjadinya hujan es diantaranya 1 hari sebelumnya, udara pada malam hingga pagi terasa panas. Udara panas disebabkan radiasi matahari. Mulai pukul 10 siang, tumbuhlah awan cumulus. Berikutnya awan cumulus berubah warna menjadi abu-abu atau hitam. Kondisi ini berpotensi terjadi hujan deras disertai hujan es. Tim Liputan, Metro TV. Kita menantikan berita Nusantara. Warga di Kecamatan Pasir, Kabupaten Bandung hancur terseret oleh banjir bandang. Hujan deras yang turun di wilayah tersebut sejak Rabu siang mengakibatkan Sungai Ciwidey meluap. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut. Ini adalah video amatir dari warga yang berada di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Dalam video tersebut terlihat derasnya aliran Sungai Ciwidey yang meluap ke rumah warga. Sedikitnya terdapat 5 rumah warga yang hancur akibat terseret oleh derasnya aliran sungai yang meluap hingga ke permukiman. Meski tidak ada korban jiwa, data dari pihak kepolisian Polsek Pasir Jambu akibat musibah tersebut, warga yang terdampak bencana banjir bandang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Hingga saat ini tim SAR gabungan dan pihak kepolisian masih berada di lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Warga pun diharapkan untuk selalu waspada karena intensitas hujan di wilayah Kabupaten Bandung masih cukup tinggi. Di Kota Bandung, Jawa Barat mengakibatkan rusaknya sejumlah mobil. Hujan es juga membuat tiang bangunan ambruk dan menutup badan jalan. Hujan disertai angin kencang di Kota Bandung, Jawa Barat terjadi sekitar pukul 2 siang. Selain hujan yang disertai badai, Kota Bandung sempat diguyur hujan es. Badai sendiri terjadi di Kompleks Singgasana Perdana Regensi yang terletak di kawasan Cibaduyut, Kota Bandung. Hujan juga mengakibatkan beberapa wilayah tergenang dan pohon tumbang. Akibat kencangnya angin, tiang bangunan lapangan golf juga rubuh hingga menimpa tiang listrik tegangan tinggi. Beberapa mobil juga mengalami rusak parah akibat tertimpa atap sekolah yang terbang tertiup angin kencang.
Dalam deras disertai angin kencang bahkan hujan es melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di Kota Bandung hari ini kembali dilanda hujan es yang disertai angin yang mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Sementara sehari sebelumnya di Depok, Jawa Barat juga mengalami hujan deras disertai angin kencang bahkan menyebabkan 1 orang tewas tertimpa pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang serta hujan es kembali terjadi di Kota Bandung sore tadi. Akibat kejadian ini sejumlah pohon tumbang dan menimpa kendaraan yang sedang diparkir. Inilah suasana hujan besar yang disertai badai di Kota Bandung. Selain hujan yang disertai badai, Kota Bandung sempat diguyur hujan es. Badai sendiri terjadi di Kompleks Singgasana Perdana Regensi yang terletak di kawasan Cibaduyut, Kota Bandung. Akibat hujan yang disertai badai, sejumlah baliho dan pohon tumbang dan menimpa kendaraan yang sedang diparkir. Sementara di Depok, Jawa Barat pada Selasa sore juga dilanda hujan deras dan angin kencang. 2 unit mobil tertimpa pohon besar di Jalan Raya Lenteng Agung di dekat kampus Universitas Indonesia Depok. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang, termasuk menimpa 2 mobil yang sedang melintas. 2 penumpang yang berada di dalam mobil ini pun menjadi korban. 1 penumpang bernama Muhammad Rizky tewas di lokasi kejadian. Fenomena hujan es yang kembali melanda Bandung dan sekitarnya menurut BMKG bukan kejadian yang pertama kalinya. Hujan es pernah mengguyur Bandung bulan April lalu. Berdasarkan keterangan BMKG, fenomena hujan es merupakan fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi. Kejadian hujan es disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat lebih banyak terjadi pada masa transisi baik dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Kontribusi terhadap pertumbuhan awan-awan konvektif yaitu awan-awan CB atau awan CU yang menyebabkan terjadinya cukup untuk mendapatkan hujan yang sangat lebat dan kadang disertai dengan hujan es dan petir dan angin kencang seperti itu. Kemudian suhu yang di sana ketinggiannya juga minus dari 60 derajat Celcius sehingga pertumbuhan dari hujan itu sampai ke bawah itu butiran awannya masih dalam bentuk es. Ini kita harus waspada karena di cuaca-cuaca ekstrim sering terjadi pada masa peralihan yaitu atau masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya dari musim kemarau ke musim hujan. Pada saat ini memang beberapa daerah di Jawa Barat memang sudah mulai ada yang sudah mulai musim hujan, musim kemarau dan memang ada masa peralihan yaitu sering terjadi cuaca ekstrim seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di Bandung. Indikasi terjadinya hujan es diantaranya 1 hari sebelumnya, udara pada malam hingga pagi terasa panas. Udara panas disebabkan radiasi matahari. Mulai pukul 10 siang, tumbuhlah awan cumulus. Berikutnya awan cumulus berubah warna menjadi abu-abu atau hitam. Kondisi ini berpotensi terjadi hujan deras disertai hujan es. Tim Liputan Metro TV. 1 orang tewas setelah tertimpa pohon tumbang di Desa Sudajaya Girang, Kecamatan Sukabumi, Jawa Barat. Ini dari hasil rapat terbatas Presiden Joko Widodo terkait dengan rencana proyek-proyek strategis nasional. Kami saat ini sudah bergabung bersama rekan Rosalin Asmarantika langsung dari Istana Negara Jakarta. Rosalin, bagaimana hasil rapat Presiden hari ini khususnya mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung? Iya, Zakia, ini rapat terbatas mengenai proyek strategis nasional dan prioritas untuk 2 provinsi, yaitu Jawa Barat dan juga Sulawesi Selatan ini sudah selesai. Secara garis besar tadi Presiden mengimbau agar masing-masing kepala daerah ini proaktif untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, utamanya dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis ataupun juga program prioritas nasional. Nah, untuk kereta cepat sendiri, ini tadi kami mendapatkan informasi dari Gubernur Jawa Barat bahwa segala urusan ataupun juga perizinan mulai dari tingkat pemerintah pusat, kemudian juga dari Pemda atau Pemprov Jawa Barat ini sudah selesai, namun masih terkendala di tingkat
kabupaten begitu. Ini jadi nanti masih akan dielaborasi lagi oleh pemerintah daerah. Namun ini kesimpulan dari 2 rapat terbatas proyek strategis nasional dan prioritas dari Jawa Barat dan juga Sulawesi Selatan ini Presiden Joko Widodo menekankan agar para kepala daerah ini berfokus pada sumber daya unggulannya masing-masing. Seperti misalnya ini Jawa Barat sebagai daerah penyangga Provinsi DKI Jakarta ini mempunyai posisi strategis dan mempunyai keterikatan ekonomi yang cukup erat begitu dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia bahan baku dan juga tenaga kerja. Sehingga dari itu Jawa Barat ini harus mengutamakan industri pengelolaan dan juga industri jasa serta manajemen sumber daya manusianya. Kemudian kalau di Sulawesi Selatan ini, Sulawesi Selatan diproyeksikan sebagai daerah lokomotif penggerak di provinsi atau di wilayah Indonesia Timur dan diutamakan sektor pertanian serta perikanan ini akan lebih dimajukan lagi di provinsi Sulawesi Selatan dengan pembangunan infrastruktur berupa pelabuhan. Zakia. Rosalin, apa yang menjadi arahan spesifik Presiden dalam ratas ini? Ya Zakia, ini tadi ada beberapa hal yang dikritisi oleh Presiden Joko Widodo, utamanya ini untuk Provinsi Jawa Barat, di mana Provinsi Jawa Barat tadi sempat diapresiasi peningkatan atau pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Namun seperti yang saya sempat ucapkan tadi bahwa Provinsi Jawa Barat ini sebagai provinsi penyangga dari DKI Jakarta, penyedia bahan baku dan juga tenaga kerja ini sayangnya tingkat pengangguran terbukanya di tahun 2016 ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2015. Nah, jadi Presiden Joko Widodo tadi mengisyaratkan agar pemerintah Provinsi Jawa Barat ini lebih mengatur lagi atau lebih memperhatikan manajemen sumber daya manusia. Dan berikut ini adalah tanggapan dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan terkait dengan kritik dari Presiden Joko Widodo. Meningkat, saya bilang begini. Jadi di Jawa Barat selalu fluktuatif situasinya karena Jawa Barat itu daerah yang diburu oleh berbagai orang, ya. Biasanya kalau selesai ujian nasional biasanya meningkat pengangguran terbuka. Saya bilang begitu depan Presiden tadi. Apa sebabnya? Sebab pada saat para pelajar sebagai pelajar dia adalah angkatan kerja, bukan pencari kerja. Tetapi pada saat mereka sudah lulus SMA, lulus SMK, ini kan menjadi angkatan kerja pencari kerja, sudah dicatat sebagai pengangguran kalau belum punya pekerjaan, gitu kan? Ini yang seringkali meningkat karena tidak serta-merta lulus sekolah langsung dapat pekerjaan kan? Apalagi pekerjaan Jawa Barat pada berebut orang. Iya, demikian Zakia, kembali ke Anda. Baik, Rosalin Asmarantika, terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa, biaya proyek kereta cepat Jakarta Bandung